sama Mas Ridwan gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak nih bagaimana dengan komunikasi yang harus kita lakukan mungkin di organisasi gitu ya. Kita harus melakukan apa sih untuk kemudian bisa mendapatkan komunikasi yang efektif gitu ya. Mungkin ini sangat berguna untuk teman-teman sekalian yang kemudian masih aktif ataupun ingin terlibat dalam organisasi-organisasi seperti BEM gitu ya, atau HIMA ataupun LDK ataupun yang lainnya seperti itu ya. Teman-teman sekalian ya. Baik, langsung saja kita sambut ya Mas Ridwan Budianto. Assalamualaikum Mas Ridwan, apakah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Masya terdengar Allah. jelas, Mas Iqbal? Iya, sangat jelas Mas, Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya juga mengingatkan gitu ya, untuk sebelum ke materi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman untuk apa namanya on cam ya. Kalau bisa kita on cam supaya bisa lebih menghayati gitu ya apa-apa yang kemudian disampaikan oleh pemateri seperti itu. Baik, kemudian saya serahkan waktu dan tempat kepada Mas Ridwan gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Eh, yang pertama, terima kasih kepada LPIM yang sudah memberikan saya kesempatan untuk silaturahim dengan teman-teman di kampus ya. Sudah lama sekali rasanya saya tidak bersilaturahim seperti ini karena sudah banyak sekali sebetulnya orang-orang hebat yang tidak harus saya dan ke atas ya. Saya ke atas itu maksudnya saya dan teman-teman yang sudah senior gitu. Ya sebenarnya di sini banyak saya rasa yang sudah luar biasa pengalamannya dan sebetulnya berorganisasi itu adalah proses untuk kita belajar. Nah, teman-teman, eh, saya akan menganggap teman-teman semua di sini adalah aktivis dan sebagai seorang aktivis, maka saya sangat mengharapkan teman-teman di sini nanti bisa interaktif. Gitu ya. Teman-teman bisa interaktif. Kalau soal materi, materinya akan sangat tidak terlalu luar biasa kalau teman-teman tidak mendengarkan, gitu ya. Jadi materi sebagus apapun itu tidak akan menjadi apapun kalau teman-teman tidak serius itu. Tapi kalau teman-teman sudah kemudian membuka hati, membuka pikiran, kemudian connect semua. Hati, pikiran itu connect semua, maka kita akan bisa mencerna meskipun sedikit tetapi akan menjadi dahsyat luar biasa. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman sudah pada tahap ini, gitu ya. Meskipun tidak bisa dipaksakan, teman-teman, tidak bisa dipaksakan bahwa level berpikir kita itu berbeda-beda, gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya keinginan yang kuat, maka teman-teman bisa menembus batas. Teman-teman bisa menembus batas sesuai yang teman-teman inginkan. Itu. Oke. Uh, Sebelum saya mulai, silahkan teman-teman tulis di chat. Kalau soal komunikasi di organisasi, kira-kira kendala yang sering sekali ditemukan itu apa? Silahkan ditulis di chat. Saya pengen lihat respon teman-teman, atau mungkin teman-teman sudah punya banyak sekali masalah atau kendala atau sesuatu yang selama ini kok sulit sekali dipecahkan. Oke, komunikasi, partner bicara tidak merespon pesan. Oke, ya ini real. Saya merasakan betul dari jawaban teman-teman. Inkonsistensi, oke, tidak konsisten. Kemudian apa lagi?
tidak sabaran. Oke. Ini kalau teman-teman offline, ini akan sangat menarik. Saya akan ajak teman-teman untuk mengupas semua kendala-kendala yang teman-teman hadapi. Ya, tapi karena ini online, mohon teman-teman yang betul-betul ingin serius, ya, teman-teman yang betul-betul serius pengen dapat sesuatu dari apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya jamin teman-teman akan dapat sesuatu. Saya dikasih waktu berapa lama, Mas Iqbal? Oke, untuk waktu kita bisa sampai mungkin 45 menit ya, Mas. 45 menit, nanti sesi tanya jawab 15 menit seperti itu. Saya udah siapkan sampai jam 11 malam ya. Waduh, siap. Oke, nanti kita ngalir saja ya, Mas, kalau gitu. Nanti ya ada JMA juga gitu kan dan sebagainya. Oh iya. Oh, ada JMA ya? Lain nggak ada JMA. Online ada JMA ya, luar biasa ya. Masya Allah. Oke gitu ya, Oke. Mas. Mungkin kita coba jam 9 dulu ya, Mas. Ya, Sampai jam ya. 9 dulu. Ya, nanti kalau teman-teman sudah merasa bosan, silahkan angkat tangan, lalu kita sudahi gitu aja ya. Oke Mas, saya sudah dapat poinnya gitu. Nah, kalau gitu berarti Mas Iqbal tolong besok dicek di LPM udah nggak ada masalah komunikasi lagi. Hilang Amin gitu tanpa ya. kabar, hilang-hilangan. Ini kok banyak sekali yang muncul ya, sering salah tanggap. Apa ini hele hudah ini? Pesan tidak diterima dengan baik, sulit diterima orang lain dengan pemahaman yang sama. Oke, ya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk aktif. Ini slide saya sudah tampil ya? Siap sudah, Mas. Ya, malam teman-teman kita akan membahas, mendiskusikan bersama. Ini apa yang saya miliki, saya berikan ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa menanggapi, teman-teman bisa mendebat, teman-teman juga bisa tidak sepakat, teman-teman juga bisa apa namanya menambahi, kalau ada yang kurang silahkan. Kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Nah, sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Mas Iqbal, tapi saya sedikit kenalan dulu karena biasanya saya kenalan untuk lebih mengenal apa aktivitas saya. Karena kalau CV itu kan biasanya dibacakan apa yang ada di tulisan itu. Nah, kondisi saat ini itu berbeda gitu. Kadang seperti itu yang menjadi aktivitas utama. Tak kenal maka kenalan supaya kita bisa ta'aruf, bisa saling mengenal. Nah, teman-teman saya eh, mahasiswa UNY dan lulus tahun 2017. Saya sudah dibacakan tadi kalau pernah menjadi ketua Hima, ketua BEM, itu dulu waktu di kampus teman-teman memberikan amanah kepada saya dan saya nikmati betul. Saya manfaatkan kesempatan itu. Ya tentunya kita sebagai orang Islam kita harus menjadikan itu sebagai wasilah, sebagai kendaraan kita untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan alhamdulillah manfaat yang kita kepada orang lain itu ternyata kembali kepada diri kita. Yakin teman-teman? Kalau teman-teman memberikan sesuatu kepada orang lain yang sebanyak-banyaknya itu teman-teman pasti akan dapat kembali apa yang teman-teman berikan. Kadang bentuknya berbeda, bungkusnya itu akan berbeda. Tetapi bobotnya itu akan bisa jadi lebih. Nah, itu teman-teman. Saya mendirikan lembaga Pelita Ilmi dan ini saya curahkan hobi potensi saya di sini. Ada research center, ada training center, ada Quran center. Dan kita setiap minggu, insya Allah ya, hampir setiap minggu kita ada event pelatihan untuk para dosen di seluruh Indonesia.
Kemudian saya lebih aktif eh, 3 tahun terakhir ini sebagai trainer teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah sertifikasi BNSP dan setiap hari mengelola training, ya, training kebanyakan bukan untuk mahasiswa, tapi pegawai, untuk pegawai, untuk karyawan di perusahaan dan seterusnya. Nah, kemudian belajar juga sedikit tentang NLP. Nah, NLP itu adalah yang saya ambil banyak dari sana, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif. Dan seterusnya teman-teman, hari ini juga saya aktif di Praktisi Coach Indonesia dan sebagai sekretaris LSP. LSP itu lembaga sertifikasi teman-teman. Jadi kalau Masya Allah. apa namanya, insya Allah kita sedang menyiapkan untuk sertifikasi yang BNSP. Jadi selama ini sertifikasi BNSP Coach itu belum ada. Maka kita pengen mengawali itu. Kira-kira seperti itu, teman-teman bisa kontak saya, hubungi kalau ada keperluan, ada pengen sharing, diskusi, silahkan, ini kontak saya. Ini sedikit apa yang menjadi pengalaman saya. Oke, kita lanjut. Saya tidak perlu menjelaskan tentang komunikasi itu apa. Karena saya yakin teman-teman sudah paham semua ya, komunikasi itu apa. Ya, komunikasi itu ada orang yang menyampaikan pesan, ada pesannya, kemudian ada saluran, dan ada orang yang menerima pesan. Poinnya itu. Kemudian nanti akan berkembang menjadi bagaimana prinsip-prinsipnya, faktor-faktornya, dan seterusnya. Nah, kunci dari keberhasilan komunikasi itu adalah efektif atau tidak efektif. Efektif itu bukan hanya terletak pada seberapa singkat kalimat yang digunakan, seberapa tepat diksi yang dipilih, itu bukan sekedar itu, teman-teman. Tapi dalam komunikasi, itu kita akan ketemu dengan karakter manusia. Kemudian kita akan ketemu dengan budaya-budaya, kalau kita di organisasi, kita akan ketemu dengan budaya organisasi. Nah, efektif atau tidaknya komunikasi yang kita lakukan antar anggota dengan anggota, pemimpin dengan anggota, itu nanti akan apa namanya, dipengaruhi oleh seberapa efektif teman-teman memilih tadi ya kata yang digunakan. Ya kalau kita menggunakan kata-kata santai itu pada saat apa? Kata-kata santai itu bagus, tapi kalau saatnya tidak tepat, itu tidak efektif. Gitu ya, teman-teman. Ada kata-kata yang secara apa namanya? Singkat, padat, jelas, ya. Singkat, padat, jelas. Itu efektif secara pemilihan kata. Tetapi pada situasi tertentu itu tidak menjadi tidak efektif, ya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Mulai mulai bisa di ini ya, bisa diikuti ya jalan pikiran saya ya. Oke, teman-teman, dan ini kita akan membahas bagaimana komunikasi efektif di organisasi. Jadi organisasi itu kan kumpulan manusia, hingga teori-teori komunikasi itu kalau menurut saya itu perlu di apa namanya, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena ketika kita ketemu langsung, itu ada oke, kita banyak diskusi, kita banyak bertele-tele ini dan seterusnya gitu. Itu bisa jadi efektif untuk menggiring teman bicara kita untuk menerima pesan kita. Tetapi kalau kita sedang WA gitu ya, misalnya kita sedang WA-an, itu kan tidak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa panjang lebar ini dan seterusnya. Pasti kalau WA karakternya berbeda lagi.
Dia pengen yang efektif, tetapi, nah ini poinnya. Kalau di WA teman-teman coba tuliskan di kolom chat, kalau teman-teman WA-nan itu suka yang panjang lebar, bahas yang tidak penting dulu, kemudian menuju ke penting, atau langsung to the point. Silakan ditulis di chat. Nanti kita lihat. Ini sampling dari teman-teman LPIM ya. Ini ada ketuanya ya, ketua LPIM ya. Nah, sukanya to the point. Biasanya to the point. Kondisional. Oke. Kenapa suka yang to the point? Kalau to the point singkat sama yang ditulis lengkap, itu seneng yang singkat apa yang ditulis lengkap? Misalnya, ayo datang rapat, misalnya. Suka yang ditulis ayo datang rapat, ya kita bahas ke mikro ya, nggak apa-apa ya ini ya, mikro. Tapi ini nanti teman-teman tarik sendiri konsepnya. Ayo datang rapat, ayo atau ayo DTG RPT. Suka yang mana? Oke, biasanya malas baca kalau panjang. Yang jelas. Oke, ini teman-teman kalau basa-basi dulu supaya nyaman. Oke. Ada yang suka begitu, ada yang sibuk mau ngomong apa cepat lah gitu. Ada juga yang karakter yang begitu. Oke, ada yang keduanya suka. Nah, teman-teman, dari sini kita sudah melihat ada perbedaan jawaban. Nah, ayo kita lanjut. Organisasi itu ada pimpinan, ada anggota. Nah, dua itu dulu. Kita harus bungkus dulu. Ada pimpinan, ada anggota. Dan anggotanya banyak. Berarti ada kelompok anggota. Ya, ada kelompok anggota, ada sekelompok anggota, ada pimpinan. Nah, ini teman-teman, organisasi itu dimanapun itu tujuannya terjadinya teamwork. Kalau komunikasi nggak jalan, ya ada teamwork, ada tim tetapi nggak ada work, gitu ya. Nggak ada kerjanya, timnya ada, tetapi nggak ada work, nggak ada kerja. Kenapa? Karena kerja itu bisa jadi tidak terdistribusikan tugas-tugas, tidak terdistribusikan dengan baik. Atau bekerja tapi tidak efektif. Itu konsekuensinya. Nah, bagaimana bisa terjadi situasi organisasi yang efektif, bekerja dengan produktif? Nah, teman-teman, yang perlu dipahami adalah perannya harus jelas. Ya, siapa mengerjakan apa. Dan ini perlu dikomunikasikan. Ketua itu tugasnya apa? Teman-teman anggota masing-masing bidang tugasnya apa? Kemudian, kalau tiba-tiba ada perubahan tugas, perubahan peran, itu juga dikomunikasikan. Nah, ini yang seringkali tadi ya, ngilang-ngilang dan seterusnya ini, bisa jadi yang ngilang itu tidak jelas perannya. Kalau orang yang nggak jelas perannya, dia akan mencari peran di luar. Maka perjelas peran di organisasi. Ya, perjelas perannya. Kemudian, siapa yang memberi peran, siapa yang mengontrol peran, siapa yang mengkondisikan peran itu harus dikoordinasikan. Jadi organisasi kalau mau efektif harus begitu. Maka kalau di dalam kita sudut pandangnya perusahaan misalnya ya, sebuah instansi, maka di situ ada yang namanya staff, itu level-level ya. Ada jabatannya, kemudian ada supervisor, kemudian ada manajer atau kepala bidang, misalnya kepala divisi, kemudian ada manajer, ada direktur, dan seterusnya. Artinya apa? Itu adalah sebuah rute koordinasi, teman-teman. Itu rute koordinasi yang perlu dibentuk dan harus bekerja. Nah, biasanya organisasi yang
eh, dipimpin atau diisi oleh orang-orang yang secara secara kompetensi organisasinya masih kurang bagus, itu hanya membentuk jalur koordinasi, tetapi fungsi dari koordinasi itu tidak berjalan dengan baik. Oke, dibentuk nih, ada kadif, kemudian ada apa, dibentuk struktur dan seterusnya ya. Tetapi bingung koordinasinya itu mau seperti apa. Nah, makanya teman-teman perlu koordinasi. Bagaimana skemanya? Itu harus dibahas. Leader, ya, leader itu maksudnya adalah pimpinan, misalnya ketua dengan kadif atau apa ya istilahnya kalau di LPIM, itu harus intens, itu harus mesra, teman-teman. Kalau mau LPIM lebih produktif, bekerja efektif lagi. Kemudian ini komunikasi ini harus saling mengkomunikasikan satu dengan yang lain, bidang dengan bidang dan seterusnya ini eh, jangan berjalan sendiri-sendiri. Kemudian kepedulian. Nah, ini penting sekali untuk membentuk sebuah teamwork. Kita tidak bisa berjalan parsial ya. Tidak bisa berjalan, oke, ini bidang saya tidak peduli dengan tugas kelompok yang lain atau divisi yang lain. Nah, kita itu kan bekerja juga apa namanya? Basis kita itu kan basis Islam ya. LPIM itu kan kuat dengan bagaimana nuansa Islam itu ya. Sehingga kepedulian ini akan melatih kita tentang bagaimana berukhuwah secara baik. Nah, teman-teman untuk apa namanya? Organisasi itu yang paling menandakan akan berjalan dengan baik atau tidak, itu dilihat koordinasinya dulu. Koordinasinya kira-kira berjalan dengan baik atau tidak. Kalau sudah ada masalah, 1 bulan ada masalah, mohon di mute Mas. Nanti kalau waktunya kita diskusi boleh di open mic lagi. Ya. Oke, koordinasi. Teman-teman, koordinasi ini tercipta kalau komunikasi itu berjalan dengan baik. Nah, kalau koordinasinya berjalan, teamwork ini jalan. Teman-teman nggak mungkin satu periode mengerjakan semua tugas itu sendiri-sendiri. 1, capek, lelah. 2, tidak dapat pembelajaran teamwork. 3, komunikasi dan koordinasi teman-teman tidak terlatih. 4, ukhuwahnya itu nggak terjalin. Bahkan sering terjadi ya kalau teamworknya apa namanya koordinasi tidak berjalan dengan baik, itu yang muncul adalah lu tim gua work. Lu tim gua work ya, kita kerja sendiri-sendiri. Kemudian menganggap bahwa dia itu cuman bisanya nyuruh, bisanya cuman merintah ini gitu ya. Tapi aku merasa kerja sendiri. Nah, inilah tidak terjadi komunikasi. Sehingga apa? Saling merasa bahwa kita kerja, yang lain enggak. Nah, komunikasikanlah kalau misalnya teman-teman eh, mendapatkan keberhasilan, capaian, komunikasikan dengan yang lain. Terima kasih teman-teman. Kemarin atas bantuan kita eh, berhasil untuk menyelenggarakan event ini. Luar biasa teman-teman, supportnya sangat kami apresiasi. Itu teman-teman akan memberikan rasa penghargaan terhadap orang lain. Jadi mengkomunikasikan itu semuanya. Jangan hanya pekerjaan di deliver,
kemudian kalau ada kesuksesan tidak dikomunikasikan kembali. Nah, ini teman-teman sering sekali terjadi. Ciri-ciri nanti yang bakal terjun payung gitu ya, terjun payung nyungsep itu adalah mereka yang sudah tidak peduli dengan capaian orang lain, tidak mau mengapresiasi, bahkan di organisasi-organisasi profit, itu kalau sudah seperti itu maka teamwork itu akan sulit untuk dibangkitkan. Nah, kecuali kalau teman-teman kerja sama mesin. Kerja sama mesin, oke, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau teman-teman selama bekerja dengan manusia, teman-teman harus eh, selalu ingat bahwa ada manusia yang memiliki perasaan, memiliki hati di situ. Apalagi saat-saat seperti ini. Coba japri teman-teman. Ini bahas mikro lagi. Teman-teman sukses, agenda. Ketua organisasinya japri, misalnya Mas Iqbal. Mas Iqbal, terima kasih kemarin sudah banyak sekali membantu sehingga acara kemarin sukses. Jadi japri untuk ngucapin terima kasih. Itu di chat bisa, kemudian di grup juga bisa. Artinya apa? Dua-duanya nggak apa-apa dilakukan. Kenapa? Karena kita terbatas untuk bisa bertatap muka, teman-teman. Kalau kita ketemu tatap muka begini, kita bisa salaman. Mas Iqbal, terima kasih. Luar biasa. Ayo makan bareng, tak traktir. Selesai. Besar hatinya mekar, teman-teman. Ya. Tapi kalau kita saat ini seperti ini apa? Modal kita itu ya jabri-jabri itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau nggak ada koordinasi, nggak disampaikan, nggak ada apresiasi, ya nggak ada nih, teamwork ini akan makin lama makin luntur. Sehingga apa? Melipir, yang terjadi melipir, teman-teman. Mencari peran-peran sampingan di luar, akhirnya hilang-hilangan dan seterusnya. Nah, memang tantangan hari ini kita mengelola organisasi itu hari ini, itu tantangannya besar. Tapi kalau teman-teman berhasil, teman-teman akan memegang tiket yang luar biasa nanti, di masa depan nanti, untuk mengelola organisasi yang lain. Nah, ini teman-teman, organisasi jangan lupa visi itu harus diinternalisasi. Visi misi itu diinternalisasi. Jangan sampai ini kita lepas. Kita ngapain di LPIM ini? Di LPIM itu apa sih tujuan kita? Nah, ini harus kita ingat terus ya. Apakah duniawi? Apakah ukhrawi? Apakah uang? Apakah jabatan? Ataukah pengabdian? Apakah ibadah? Dan seterusnya. Nah, visi ini jangan sampai kita tidak diingatkan terus ya. Kita lupa, kemudian yang ada di situ hanya struktur organisasi saja. Oke, saya ternyata masih menjadi kabid ya sekarang. Lupa. Lupa visinya. Yang diingat hanya jabatan saja. Ngapain jadi kabid? Harusnya visinya, internalisasinya lebih dalam itu. Apalagi ketua. Kenapa ketua dan leader-leader itu harus kuat secara visi, secara misi? Karena dia bertugas untuk menancapkan visi misi itu ke seluruh anggotanya. Nah, tim, kemudian tim. Teman-teman sudah punya struktur tim yang dengan apa namanya masing-masing tugas dan perannya tadi. Kemudian petakan potensinya apa, masing-masing apa, ya. Jangan sampai di organisasi ada yang punya peran apa namanya, yang punya potensi, punya keahlian, punya skill,
tapi dia tidak dioptimalkan, bahkan dia tidak dicowel sedikit pun. Artinya dia tidak dikabarkan gimana, tidak diberikan apa namanya kesempatan dan seterusnya. Nah, ini teman-teman skill saat ini yang teman-teman punya, silahkan diwakafkan untuk organisasi teman-teman. Itu nggak akan hilang, teman-teman. Wakaf skill ilmu itu nggak akan hilang. Justru teman-teman akan semakin kuat, semakin apa namanya terasah keterampilannya. Nah, plotting ini juga tugas-tugas harus ada yang menugaskan plotting ini untuk kegiatan ini siapa yang akan bertugas dan seterusnya. Nah, semua ini teman-teman ini harus terkomunikasikan. Sehingga apa? Kerja yang kita lakukan setiap hari di apa? LPIM ini tim yang mengerjakan. Yang mengerjakan itu tim. Bukan si A, bukan si B, bukan siapa, tapi tim. Sehingga kesuksesan ini menjadi kesuksesan tim. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman ini dia dua unsur tadi ya. Ada pemimpin, ada anggota. Dan komunikasi itu, komunikasi antar pemimpin dengan anggota, itu, nah ini uniknya leader ya. Uniknya pemimpin dan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi seorang pemimpin adalah kesempatan belajar menyelami masing-masing anggota. Dulu saya waktu jadi ketua HIMA 2014, dulu itu sudah ada WA belum ya waktu itu ya? Sudah ada kayaknya. Saya hampir setiap malam itu japri teman-teman. Ya, ya paling enggak dua hari sekali ya. Japri masing-masing. Gimana kabarnya? Ini dan seterusnya. Tapi batasannya jelas. Nah, dia cari sesuatu yang kira-kira teman-teman bisa mengapresiasi. Kenapa? Karena kalau diapresiasi, ibarat tumbuhan itu dia disiramin. Kemudian dia akan tumbuh. Tumbuhnya lebih cepat. Atau dia pupuk, teman-teman. Orang itu senang sekali diapresiasi. Daripada dikritik, lebih baik diapresiasi. Nah, pemimpin kalau bisa menjangkau semua anggotanya. Jangan sampai nggak tahu nih anggotanya kondisinya seperti apa. Nah, kalau perlu koordinasi tadi dengan siapa yang punya peran di situ, PSDM-nya kah atau apa. Nah, kemudian antar anggota. Antar anggota ini juga harus diciptakan budaya komunikasi yang eh, apa namanya aktif ya. Kalau di grup misalnya, grup itu tolong diaktifkan supaya terjadi komunikasi. Nah, biasanya grup itu hanya untuk share-share informasi saja, tidak ada yang respon, tidak ada apa, sehingga kering teman-teman. Grup itu menjadi kering. Nah, kalau sudah seperti itu, japri, ya, japri ada apa, maksudnya ada apa itu ya sekedar mengabarkan dulu. Nah, kemudian dimention di grup ini. Akhirnya ya itu cara membangkitkan gairah kembali itu di situ. Nah, kemudian antara anggota dengan pemimpin, dengan leader. Kalau ada sesuatu yang memang perlu dikomunikasikan, milikilah cara yang sama-sama nyaman untuk mengkomunikasikan sesuatu. Kalau ada hal yang memang kurang tepat dilakukan pemimpin, anggota wajib mengingatkan. Pemimpin itu juga butuh disupport, teman-teman. Jangan selalu sebagai anggota itu menuntut diperhatikan terus oleh pemimpin. Leader itu, kalau teman-teman tahu, leader itu kalau ada yang memberikan perhatian, dia akan ingat. Oh ini, artinya perhatian itu support ya, diberikan support. Anda butuh bantuan apa Pak? Gitu. Butuh bantuan apa butuh bantuan apa dan seterusnya.
Pernah nggak kita menawarkan diri untuk membantu teman-teman di organisasi kita? Atau mungkin leader kita? Kalau leadernya ini sudah gairahnya, semangatnya kuat, bagus, ini efeknya itu akan menyebar ke seluruh anggota. Dan tolong sebarkan. Jangan sampai kita punya semangat, tetapi kita nggak mau menyebarkan ke orang lain. Nah, caranya gimana? Grup. Sekarang kan grup ya. Kalau saya sih anggap teman-teman koordinasinya mesti paling banyak di WA grup. Nah, teman-teman ketika kita offline, itu kita ketemu ya, kita ketemu saat rapat, kita tersenyum bahagia, itu nyetrum kan, bahagianya itu akan membangkitkan kebahagiaan orang lain. Tapi kalau kita nggak ketemu, kita online seperti ini, kita senyum, kita bahagia sendiri di rumah, sangat ceria, gitu ya. Waktu rapat, Zoom, kita ceria, tetapi kita off cam dan kita tidak aktif di situ. Bagaimana kita bisa menyebarkan semangat kita? Nah, teman-teman kalau mampu, bisa, mau mengawali untuk mengaktifkan grup, ya, aktif di situ. Saya yakin di situ nanti akan teman-teman akan menemukan pola komunikasi yang bagus di saat-saat seperti ini. Nah, ini teman-teman eh, kita mengenal sudah lama sekali yang namanya berjamaah ya. Kita itu tidak bisa mengerjakan urusan-urusan ini sendiri, maka kita ditugaskan untuk berjamaah. Ya, amal-amal yang kita lakukan ini haruslah kita usung secara berjamaah. Maka di situ butuh ukhuwah, teamwork dan seterusnya. Yang pertama, teman-teman, takliful qulub. Nah, bagaimana kita mengikat hati kita, ya? Maka kita harus satukan visi tadi, ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul di atas dasar mencintai karena Allah itu. Jadi kalau teman-teman berkumpul di LPIM, itu karena ingin membumikan Al-Quran, ingin menyebarkan syiar-syiar Islam supaya lebih luas lagi. Teman-teman itu terikat di situ karena sebuah visi yang sangat luar biasa, yaitu karena mencintai Allah. Yang teman-teman perjuangkan itu adalah visi-visi yang suci, misi yang suci, teman-teman. Nah, kalau itu teman-teman sudah kuat ada di dalam hati teman-teman, maka keterikatan hati itu sudah ditata sendiri. Apa ya? Eh, formatnya itu nanti Allah yang akan menginstal di hati teman-teman itu. Kalau memang sudah sama ya visinya, ngapain ini kita di LPIM ini ngapain? Nah, kemudian teman-teman bukan hanya stop di situ. Oke, kita karena di sini ingin dakwah, ingin syiar, ingin menyebarkan Islam lebih luas lagi. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menyatukan pikiran kita. Takliful afkar. Kita saling memahami. Oke, bagaimana memahami pemikiran satu dengan yang lain. Mas Iqbal itu seperti apa tipenya? Kemudian si A, si B, dan seterusnya itu bagaimana sih pemahamannya? Pemikirannya seperti apa? Nah, ini kita satukan. Bagaimana mengelola organisasi ini supaya kita satu sepemikiran ini. Artinya sepemikiran ini adalah eh, bukan kemudian tidak demokratis, tetapi kita memiliki kesepakatan. Kita bermusyawarah menemukan sebuah mufakat. Oke, berarti kita harus membuat kesepakatan-kesepakatan supaya komunikasi contohnya. Komunikasi ini bisa kita rawat, bisa kita jaga. Nah, kita harus membuat aturan. Nah, sama, pemikirannya itu sama. Tapi kalau
Yang satu pemikirannya seperti itu, yang satu lagi berbeda, nanti aturan itu tidak disepakati. Nah, bagaimana teman-teman membuat kesepakatan ini sangat penting dan munculkan kesepakatan itu atas hasil diskusi bersama. Nah, yang terakhir, takliful amal, ini kesatuan amal, kesatuan kontribusi, kesatuan aksi. Jadi teman-teman kalau hatinya sudah menyatu, pikirannya sudah satu, amal itu, amal jama'i, amal berjamaah itu akan semakin mudah untuk kita wujudkan. Program-program kerja, tugas-tugas, dan seterusnya itu akan kita usung bersama-sama. Bagaimana komunikasi bisa kacau kalau hati sudah terikat, pemikiran sudah satu, amal juga sudah kuat. Jadi punya keinginan yang sama. Bisa jadi komunikasi itu hanya sangat singkat, tapi kerja sangat efektif. Bisa jadi teman-teman. Tapi kalau hatinya belum terikat, pemahamannya, pemikirannya masih berbeda satu dengan yang lain, sehingga perbedaan pendapat tidak bisa kita akomodir, tidak bisa kita satukan kesepakatannya, maka amal itu berceceran, tidak bisa kita usung bersama-sama. Nah, teman-teman komunikasikan terus. Hati itu dikomunikasikan, saling mendoakan, kemudian ingatkan bahwa tujuan kita di organisasi ini ngapain. Itu ya. Kemudian pemikiran dan amal. Nah, kunci komunikasi ini kita harus belajar tekniknya. Komunikasi itu teknik dan seni. Artinya apa? Sebagai teknik, komunikasi ini bisa kita pelajari. Jadi, ada yang mengatakan kalau saya itu komunikasinya buruk. Komunikasi saya itu sangat jelek. Saya tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu. Oke. Terus gimana dong? Belajar. Komunikasi itu teknik kok, bisa dipelajari. Saya tidak bisa public speaking. Saya tidak bisa mengutarakan gagasan saya. Belajar. Komunikasi itu sesuatu yang bisa dipelajari, sampai banyak diteorikan, diteliti, kemudian muncullah prinsip-prinsip dan seterusnya itu. Nah, komunikasi juga sebuah seni, teman-teman. Seni ini bisa diasah. Kepekaan teman-teman, merasakan perasaan orang lain, membaca situasi, itu kan sebuah pola yang teman-teman bisa asah pertajam. Kemudian mengelola hati teman kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mau komunikasi efektif, kita harus mau mendengarkan orang lain. Gaya komunikasi itu yang saya tahu itu ada 3. Ya, ada komunikasi agresif. Ada orang-orang yang dia itu selalu mengatakan sesuatu, dia dominan, dia tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Dia tidak mempertimbangkan pendapat orang lain. Artinya apa? Dia mendominasi dan bisa dikatakan dia hampir seperti memaksakan pendapatnya. Orang ini vokal sekali. Ada orang-orang yang gaya komunikasinya itu pasif. Kalau bahasa kerennya itu yes man. Jadi disuruh apa? Oke. Disuruh ini oke. Jadi apa? Oke. Cenderung diam, cenderung tidak terlalu banyak berkata-kata. Bahkan ketika sebetulnya dia menolak ya, tidak nyaman,
dia tidak segan untuk mengatakan oke. Nah, hati-hati, teman-teman kalau tidak menggunakan seni dalam berkomunikasi, teman-teman tidak peka menangkap perasaan orang, membaca situasi, ini akan menimbulkan demotivasi atau menimbulkan tekanan pada orang tersebut, gitu ya. Nah, orang yang orang yang pasif itu biasanya dia nggak terlalu banyak ngomong. Kalau nggak diajak ngomong, nggak diajak ngobrol, dia diem saja. Nah, teman-teman, ada nggak kira-kira antar anggota ini yang tipenya atau gaya perilaku komunikasinya itu pasif? Jadi kalau nggak diajak diskusi, ngobrol, membahas suatu masalah, diem. Kalau dapat tugas, oke, ya. Jadi cenderung menyudahi, ingin segera menyudahi. Tapi yang tipenya dominan, nah, dominan ini kelebihannya dia membangkitkan suasana. Ya, dia lebih punya power, nah, kira-kira seperti itu. Tapi negatifnya itu kurang memperhatikan perasaan orang lain. Nah, yang seperti ini bahayanya kalau terlalu mendikte teman-teman, terlalu memberikan dominasinya sehingga teman-teman menjadi malas, menjadi bosan, menjadi merasa tertekan di situ. Ya, kalau sudah tertekan, akhirnya apa? Tidak nyaman di situ. Kalau sudah tidak nyaman, ya sudah, teman-teman akan kehilangan semangat dia, bahkan kehilangan dia. Nah, tapi teman-teman ada satu lagi yang ini paling bagus. Ya, gaya komunikasi yang terakhir ini adalah gaya komunikasi asertif. Nah, asertif itu teman-teman itu komunikatif. Jadi, kita bukan pasif, tapi kalau misalnya kita mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan kita, kita sampaikan, tetapi caranya yang nyaman. Nah, itu kan yang menjadi PR kita kan di situ. Yang menjadi PR kita di situ. Jadi kalau di organisasi, eh, bangkitkan, latih teman-teman itu untuk asertif. Nanti teman-teman akan muncul demokrasinya itu ada di situ. Ya, bagaimana caranya? Caranya ya teman-teman tidak perlu takut untuk menyampaikan sesuatu. Tapi tolong perhatikan teman-teman yang lain kalau menyampaikan keberatannya, gitu ya. Makanya ada tiga apa namanya kata yang magic dan teman-teman harus ingat adalah satu maaf, yang kedua terima kasih, yang ketiga minta tolong. Apalagi kita di Jogja ini ya, kita di Jogja. Kalau teman-teman eh, di daerah lain itu mungkin akan sedikit berbeda. Saya juga berkomunikasi dengan orang yang eh, aslinya bukan Jawa, itu sangat-sangat to the point. Saya juga kadang merasa, ya Allah ini kok komunikasinya tegas sekali. Itu saya juga sebagai orang Jawa kadang-kadang pengen gitu ya, ada basa-basinya, ada panjang ininya gitu. Kadang meskipun dalam WA saya apa namanya ada ya hehehe, meskipun ya nggak hehe betulan itu, tapi itu penting gitu ya. Tapi kalau memang dia, ya ini perlu dikenali nih tadi ya, perlu dikenali. Kalau dia nyaman dengan seperti itu, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa ikuti pola dia. Ya, ikuti pola dia. Tapi perlakukan orang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah ini yang penting. Jangan perlakukan orang sesuai teman-teman itu pengen diperlakukan seperti apa. Kalau teman-teman itu orangnya apa namanya, orangnya agresif, kemudian teman-teman merasa aku itu pengennya diperlakukan seperti ini, gitu.
Saya tuh pengennya disikapi dengan begini itu, tidak lemas begini gitu. Tapi kalau teman-teman, oke, saya itu pengen diperlakukan seperti ini, berarti saya suka kalau diperlakukan seperti ini. Saya akan melakukan ini sama dia. Dia orangnya pasif. Sangat tertekan nanti dia jadinya. Jadi tolong kenali. Makanya kita itu ada rumusnya. Ada ta'aruf, kenali. Ya, ta'aruf itu kenali maksudnya. Kenali dia. Dan tafahum, fahami. Ya. Fahami dia itu ya, kenali itu karakternya, apa namanya, budayanya, orang mana, terus yang sifatnya lebih ke covernya dulu. Kemudian tafahum, fahami. Oh, dia itu orangnya akan marah ketika apa? Orangnya akan suka ketika apa? Dia akan termotivasi ketika apa? Itu memahami. Jadi tafahum itu di situ. Nah, maka seni ini sangat bekerja, teman-teman. Kemudian apa? Beri kesempatan orang lain. Jangan kita terus yang ngomong gitu ya. Di dalam Kalau teman-teman nanti sebagai guru ngajar anak SD, anak TK, itu pedagogi. Pedagogi itu apa? Ngajar sama adik-adik, sama anak-anak kecil. Dia mendengarkan, dia tidak terlalu butuh panggung gitu ya. Kenapa? Karena pengalamannya itu masih sedikit. Dia itu butuh input yang banyak. Makanya namanya pedagogi. Itu butuh input yang banyak supaya dia memiliki pengalaman, memiliki ilmu, punya wawasan. Tapi kalau kita komunikasi dengan orang dewasa, itu namanya andragogi. Andragogi itu orang dewasa punya banyak pengalaman, dia punya banyak ilmu, dia punya perspektif, dia punya pendapat. So, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti itu? Kasih dia kesempatan. Dengarkan dia, hargai dia, apresiasi dia. Udah. Nah, orang-orang pasif gimana kalau orangnya pasif? Ya kita bantu dia supaya lebih aktif. Bisa jadi dia pasif itu karena takut, bisa jadi karena dia kurang apresiasi, bisa jadi karena dia merasa kurang dihargai, atau cara menghargai dia itu salah. Sehingga dia tetap aja pasif. Dia tidak terlalu suka dihargai di depan umum misalnya ya. Ada loh orang-orang yang ngomong di depan umum itu susah. Tapi kalau diajak japri koordinasinya jalan bagus. Ya sudah, kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk sempurna. Dan periode teman-teman di LPIM ini kan terbatas. Dia bisa terlatih menjadi sempurna, menjadi artinya seperti yang teman-teman harapkan, ideal, itu mungkin butuh 3-4 tahun. Sedangkan teman-teman itu cuma 1 tahun di LPIM. Ya sebagai pembelajaran silahkan teman-teman latihkan, teman-teman lakukan, teman-teman praktekkan. Tapi kalau memang sulit, ikuti. Memang agak butuh energi lebih ini. Tetapi teman-teman akan dapat energi nanti di akhir. Dan ini efeknya tidak terbatas. Oke? Teman-teman dimanapun kita berorganisasi, yang kita harapkan ini super team. Bukan Superman. LPIM, meskipun ada orang yang sangat luar biasa, hebat, jago, wah pokoknya keren, tapi akan jauh lebih keren kalau di situ menjadi super team, bukan Superman. Ya, di LPM banyak sekali ada 20 orang dan 20 orang itu semuanya Superman. Tapi Superman itu ternyata akan kalah dengan super team. Bisa nggak Superman itu menjadi super team? Sehingga tidak ada lagi saya lebih dari kamu, saya apa namanya eh, lebih banyak pengalamannya, merasa lebih unggul dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi kalau seperti ini ya kompetisi, persaingan, tidak adanya penghargaan dan seterusnya. Nah, itu.
Nah, teman-teman, kalau kita berorganisasi dengan kita punya tugas, punya proker, punya apa namanya, kegiatan, dan kita ada kepanitiaan, ada sesuatu yang harus kita komunikasikan, biasanya kita bisa melakukan ini supaya efektif, bisa kita lakukan dengan tinggi hubungan. Tinggi hubungan itu maksudnya seperti apa? Tinggi hubungan itu cara kita berkomunikasi dengan orang itu tidak to the point, tetapi mulai dari sesuatu yang ringan-ringan dulu. Ya, misalnya dengan, gimana? Tadi pagi olahraga nggak? Gitu. Wah iya olahraga. Di mana yuk? Kapan lah kita olahraga bareng? Apa? Jadi kita mulai dengan obrolan-obrolan ringan, jangan langsung to the point. Nah, kadang ini bisa bekerja sangat efektif. Sehingga apa? Nanti ketika sudah temu pada momennya, baru kita ngomong. Bisa nggak minta tolong, eh kayaknya cocok banget nih aku ketemu sama kamu dengan keahlian kamu. Bisa nggak minta tolong eh, dibantu edit flyer misalnya. Sehingga apa? Teman-teman merasa tidak hanya didatangi ketika butuh, tapi ada hubungan dulu. Oh iya, ini hubungannya lebih erat, lebih hangat, lebih friendly dan seterusnya. Ini untuk tugas-tugas yang sifatnya tidak terlalu mendesak, gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa tadi minta tolong, ya. Tolong. Kalau udah selesai, makasih ya, ucapkan terima kasih atau jazakallah, jazakillah dan seterusnya. Sejuk sekali teman-teman kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang seberat apapun teman-teman minta tolong, seberat apapun tugas itu ya. Kalau teman-teman minta tolong itu akan menjadi lebih ringan. Maaf ya ganggu waktunya misalnya. Kalau sudah senggang minta tolong untuk nah dan seterusnya ya. Nah, itu nanti teman-teman latih sendiri bagaimana menata kalimat dan seterusnya. Ada yang kedua, ini tinggi kerja teman-teman. Ini kalau teman-teman BK ini pasti tahu nih. Tinggi kerja itu ya kita to the point itu tadi. Jadi komunikasinya adalah komunikasi kerja. Nah ini kalau kita kerja dengan mesin ini cocok sekali. Atau teman-teman kerja di perusahaan yang apa namanya di ya pokoknya sudah orientasinya uang ya, orientasinya kerja, orientasinya efektif secara waktu dan seterusnya. Tapi yang kita latih kan dua-duanya ya. Jadi teman-teman kadang-kala boleh silahkan pakai tinggi kerja jadi efektif. Bro tolong editin ini misalnya. Itu kan berbeda dengan apa namanya, bro apa namanya lagi sibuk gak misalnya. Itu kan sudah berbeda nanti. Bisa nggak minta tolong ini? Jadi nanti lebih panjang kalau tinggi hubungan itu lebih panjang. Kalau tinggi kerja itu langsung to the point. Bro, jam 10 tak tunggu ya. Aku harus segera ini edit. Oke, kamu melakukan ini. Oke. Jadi apa? Instruktif. Kalau mau seperti itu bisa dengan komunikasikan dulu. Bro, maaf ya nanti kita agak cepat koordinasinya dan mungkin aku minta tolongnya agak intensitasnya agak lebih tinggi gitu. Maaf ya nanti karena situasinya nanti yang akan membuat kita seperti itu. Habis itu kita ngopi bareng ya, misalnya gitu. Jadi udah clear dulu di awal. Nah, ngomong kayak gitu dengan orang yang sukanya tinggi hubungan, ini nggak ada basa-basinya, datang minta tolong tiba-tiba jam 10 suruh kelar, apa sih maunya? Nah, kan jadinya, tapi kalau kita pakai bumbu-bumbu ini apa, bro izin ya nanti jam 10 sampai jam 12 kayaknya aku bakal banyak komunikasi sama kamu karena butuh banget bantuan kamu. Oh ya siap. Jadi ada komunikasi di awal itu lebih nyaman. Nah teman-teman prakteknya nanti silakan. Nah teman-teman ini sudah jam berapa ya?
Oh, bentar lagi ya. Padahal ini baru sepertiga materi. Nah, ini apa namanya? Diagram kebutuhan manusia itu ada kebutuhan fisiologi. Jadi orang itu butuh makan, butuh kenyang, butuh minum dan seterusnya. Nah, kadang kita melihat orang itu kalau kenyang gitu ya, logistiknya aman, nanti pikirannya juga lancar itu ya. Nah, maka ini kebutuhan dasar teman-teman. Makan itu kebutuhan dasar, makan, minum dan seterusnya itu. Nah, ini kita anggap sudah selesai semua ya. Apa namanya? Makan dan seterusnya kan kita nggak ngurus satu persatu orang, artinya kita mereka sudah dengan kehidupan mereka masing-masing ya. Nah, di keluarga masing-masing pasti punya apa namanya? Budaya masing-masing. Kemudian safety needs, orang itu butuh akan rasa aman. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang dengan kita merasa aman, kira-kira mau nggak kita berlama-lama komunikasi? Pasti mau. Tapi kalau kita deket sama dia, kita merasa nggak aman, kita merasa terancam, terintimidasi, terinvestigasi, dikritik, dan seterusnya. Kita merasa nggak aman, teman-teman. Maka bangkitkan rasa aman. Jadi, kalau muslim itu adalah orang yang barang siapa berada di dekatnya, maka dia merasa aman. Udah kan, komplek kita itu. Nah, kemudian apa? Social need yang berikutnya, kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang, kita diajarkan untuk berbagi kepada orang lain, berbagi perhatian, kepedulian, dan seterusnya. Ada yang ulang tahun, kita ucapkan, kita doakan, dan seterusnya. Bahkan kalau teman-teman ngasih sesuatu, tiba-tiba, bro, boleh minta alamat kosmu nggak? Oh ya, boleh. Nah, nanti kirim apa misalnya makan siang. Itu kan kebutuhan kasih sayangnya dapat. Habis itu, bro, aku bisa nggak minta tolong kali ini aja, misalnya. Minta tolong apa? Masih lebih enak, nyaman. Yang bukan nyogok ya, tapi yang ingin saya katakan adalah kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Bro, sakit ya? Kok nggak ada kabar itu? Mau po tak anterin ke dokter ini dan seterusnya. Jadi ada perhatian di situ. Kemudian penghargaan. Apa maksudnya? Ya, kalau misalnya kita dibantu, ucapkan terima kasih. Kita minta bantuan, mintalah tolong. Izin dulu, minta tolong, dan seterusnya. Kenapa? Kita ini komunikasi sama manusia yang punya perasaan, punya hati, punya background kehidupannya masing-masing berbeda. Itulah yang perlu kita apa namanya pelajari. Kemudian self-actuation. Self-actualization itu adalah aktualisasi diri. Orang itu butuh aktualisasi. Kalau dia orangnya memang sudah membutuhkan aktualisasi diri, ya kasih kesempatan. Misalnya dia mau mendesain apa, punya kemampuan desain, kasih kesempatan untuk mendesain, pakai desainnya, upload di status, kirim ke WA grup yang lain, katakan bagus, katakan keren, katakan kece. Itu aktualisasi diri. Jadi apa? Aktualisasi diri itu adalah membangkitkan rasa bangga. Itu puncaknya di situ. Puncaknya orang itu kan akan mencari aktualisasi dirinya itu di mana. Apakah dia sebagai desainer, apakah dia seorang leader, apakah dia sebagai orang yang uh, peduli terhadap orang lain dan seterusnya. Orang itu kalau dia menemukan pada titik aktualisasi diri, itu gairahnya luar biasa, semangatnya itu luar biasa. Nah, teman-teman, ini teknik komunikasi yang juga bisa kita pelajari. Ada yang namanya pacing. Dalam komunikasi itu ada yang namanya pacing, ada leading. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, supaya kita bisa leading. Sebenarnya konsepnya gini, komunikasi itu adalah pengen mempengaruhi orang lain, kan gitu ya. Pengen pesan kita itu diterima, kan kira-kira gitu. Kalau konteksnya adalah bekerja atau melakukan sesuatu di dalam sebuah organisasi, maka dia mau mengikuti apa yang kita inginkan. Itu prinsipnya. Entah itu dia mau
melakukan pekerjaan yang kita harapkan, melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada dia, ya. Ini kita bisa passing. Kalau kita sudah passing, kemudian kita bisa leading. Passing ini maksudnya apa? Menyamakan supaya timbul rasa nyaman, terjadi bonding, ya, baru kemudian leading. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya Mas Iqbal. Mas Iqbal aslinya dari mana, Mas Iqbal? Saya aslinya Palembang, Mas. Palembang ya? Ya, Wah, Palembang itu kalau nggak salah ini ya, ada batiknya banyak ya, Mas ya? batik. Batik Palembang Iya, ada. ada ya? Kalau Palembang apa Mas yang paling paling ini terkenal di Palembang? Pempek, Mas. Pempek, terus. Pempek ya. Ya, paling pempek. Ah, pernah makan pempek di mana Mas di Jogja? Yang paling enak di mana Mas? Waduh, yang paling enak yang di Palembang, Mas. Oh di Palembang ya. Oke, saya itu kebetulan penikmat pempek Mas. Gimana, Saya Mas? tuh saya itu suka sekali pempek Mas. Oh, iya. Saya Enak, Mas, pempek, Mas. pernah dibawain. Kebetulan ada teman juga dari Palembang waktu itu bawain apa? Pempek. Saya diundang ke rumah makan bareng. Ternyata luar biasa rasanya beda Mas sama yang dijual di Jogja. Betul nggak sih? Beda banget, beda banget. Beda banget kan? Apalagi cukanya, Mas. Beda banget, Mas. Nah, betul betul betul. Eh Mas, tapi kemarin saya pernah nyobain pempek yang rasanya mirip dengan pempek asli Palembang. Mau nggak Gimana, kira-kira Mas? nanti? Iya, makanya saya mau ajak nih Mas Mas Iqbal ini nanti di jalan Taman Siswa mau nggak nanti kapan-kapan kita makan bareng, incip-incip lah di sana. Boleh, boleh, boleh. Nah, oke teman-teman, makasih Mas Iqbal, terima kasih. Siap. Ini saya mau mempraktekkan tentang phishing sama leading. Saya awal tadi melakukan phishing teman-teman, phishing, melakukan phishing terhadap Mas Iqbal. Saya menyamakan sesuatu yang kira-kira dekat dengan kehidupan Mas Iqbal. Apa? Pempek. Saya mengatakan suka sekali dengan pempek. Mas Iqbal gimana perasaannya, Mas? Merasa dekat bersahabat nggak dengan saya? Ngerasa nyaman ya, ngerasa nyaman. Nyaman. Merasa nyaman kan? Akhirnya, padahal tujuan saya apa? Tujuan saya itu pengen Mas Iqbal ngincipin pempek bisnis saya yang ada di Palembang, yang ada di Jalan Taman Siswa. Itu bisnis kuliner saya sama teman-teman. Itu tujuan saya. Masalah di depan itu tadi yang bertele-tele, itu adalah menciptakan kenyamanan, bonding. Akhirnya apa? Kita bisa mempengaruhi. Tapi bisa nggak kalau misalnya Mas Iqbal, eh Ya, besok sore kita kita besok sore saya ajak Mas Iqbal untuk cari baju sepak bola yuk. Mau nggak? baju sepak bola. Buat apa? Nah, pasti mikir kan? Pasti mikir dulu. Kenapa? Saya to the point langsung. Mas Iqbal. Saya mengarahkan Mas Iqbal, mempengaruhi Mas Iqbal dengan cara seperti ini susah. Tapi kalau dengan cara yang tadi itu lebih mudah. Mas Iqbal, ini cara yang kedua. Mas Iqbal, Ya, eh apa punya hobi olahraga apa Mas Iqbal? apa ya? Mungkin basket sih, dikit-dikit. Basket ya. Ini ya, apa namanya? Mana klub yang paling disukai Mas Iqbal? Waduh, nggak seminat itu sih, Seminat itu. Mas. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau menemui seperti ini, teman-teman harus pinter untuk membelok-belokkan supaya apa? Supaya ketemu kenyamanan, gitu ya. Kalau nggak nyaman itu mau mempengaruhi orang susah. Nah, itu teman-teman. Sehingga memang ini nanti teman-teman banyak sekali konteksnya, bisa melalui pendekatan pendidikan. Oke, Mas Iqbal,
saat ini di mana Mas amanahnya selain di LPIM? Waduh, ada di kami juga, Mas. Wah, kami Mas, saya pernah di kami juga loh. Sampai DM2 Wah, tapi saya berhenti DM2. mantap. Iya. Jadi pengurus di mana waktu itu? Pernah pernah jabat di Komsat UNY belum? Iya, jabat sekarang. Nggak boleh gitu ya, diamanahkan maksudnya. Diamanakan. Berarti kenal Rosid ya? Kenal, kenal, kenal. Nah, nih Rosid, teman-teman. Ini udah berbeda lagi. Kita pendekatannya ke teman, orang yang dikenal. Sehingga apa? Nyaman tadi loh. Yang ini nih. Eh, nah, ini tadi tuh kecape kita. Sehingga di sini di passing ini nanti nyaman, bonding, kita mempengaruhi orang itu gampang. Nah, ketika teman-teman berkomunikasi, fokuslah pada persamaan dulu. Jadi enggak, kita itu pasti banyak sekali perbedaan. Tapi supaya kita lebih kuat, fokuslah pada kesamaan. Sama halnya ketika kita mau lebih kuat, fokuslah pada kelebihan. Jangan fokus pada kelemahan masing-masing. Nanti teman-teman pesimis. Tapi kalau fokus pada kelebihan, yang terjadi nanti kita akan saling menguatkan. Nah, kemudian dekati psikologisnya, hobinya, kegiatan, background, dia pengen capaian apa, dan seterusnya. Kalau teman-teman melatih teknik ini, sekaligus ada seninya ini di dalam komunikasi, teman-teman menghadapi siapapun, teman-teman nggak akan pernah kehilangan dan kehabisan bahan untuk berbicara. Dan teman-teman akan menjadi orang yang sangat supel, teman-teman akan menjadi orang yang mudah bergaul, teman-teman akan menjadi orang yang sangat menyenangkan. Ini teknik teman-teman bisa dipelajari. Nanti soal situasi dan perasaan itu kepekaan kita asah. Jangan pelit untuk memberi apresiasi. Contoh Mas Iqbal tadi, Mas Iqbal pempek saya suka sekali, enak sekali Mas, pempek Palembang itu. Pasti Mas Iqbal bangga sebagai orang Palembang. Bangga nggak? right. Bangga. Bangga kan? Bangga, itu apresiasi, banyak sekali apresiasi. Itu nggak harus Mas Iqbal hebat, keren ini nih, tapi jangan berlebihan. Nanti Hmm. terkesan hanya pura-pura. Tapi berilah apresiasi, memberi apresiasi itu juga butuh teknik. Teman-teman, apresiasi. Kalau anak kecil pegang kepalanya teman-teman, itu anak kecil ya, anak SD, anak SMP pegang kepala teman-teman. Kira-kira teman-teman merasa terhina atau terapresiasi? Terhina. Terhina ya? Oke, sekarang kalau misalnya Pak Rektor Waduh. datang, kemudian pegang kepalanya Mas Iqbal atau pundaknya Mas Iqbal, kira-kira terhina atau merasa terapresiasi? Merasa terapresiasi. Terapresiasi. Artinya apa? Konteksnya kita harus tahu, ya. Kita harus tahu konteksnya. Mas Iqbal, Ya. tahu nggak Mas Iqbal yang kemarin komunikasi ke saya itu minta tolong untuk ngisi ngisi ini, Aduh. itu Gimana, Mas? saya menangkap bahasa Mas Iqbal itu penuh dengan kesopanan. Senang ya, Mas Iqbal? Senang ya? Mas Mas Iqbal merasa nggak saya sedang pura-pura untuk mengapresiasi? Enggak, enggak. Enggak, artinya apa? Kita lakukan dengan bahasa, dengan intonasi, dengan sesuatu yang dari dalam memang betul kita harus munculkan itu. Nah, nanti di organisasi ini perlu sekali teman-teman melatih diri untuk itu. Meskipun di dalam kalimat yang kita tulis di dalam WA, itu nanti akan terasa. Susunan kata kalimat itu. Nah, ini juga menurut saya penghinaan.
ketika ada tulisan panjang lebar sekali yang dia baca harusnya tuntas dalam waktu 2 menit, baru di-share belum ada semenit langsung diapresiasi keren. Menurut saya penghinaan. Kenapa? Dia pasti belum baca. Tulisan panjang lebar itu dibaca rata-rata 2 menit baru selesai. Baru dikirim ke WA grup kok langsung ada keren, luar biasa ini. Jeda dulu lah 2 menit misalnya. Nah, itu contohnya ya. Jadi tidak kelihatan, wah, ki moco ora sih sakjane. Nah, gitu. Terus no debat dan kritik. Ini maksudnya begini, teman-teman. Orang itu kalau dalam NLP hindari kata-kata tapi. Contohnya begini, Mas Iqbal itu rajin. Tapi, nah kalau sudah tapi ini Mas Iqbal sudah deg-degan. Tapi apa ya? Tapi apa ya? Bener nggak Mas Iqbal? Ya, kadang juga malah nebak gitu. Kalau orang sering bilang tapi, jadi nebak ada tapinya gitu. Iya. Pasti ada Dan dia tapinya. sebenarnya concernnya itu bukan di apresiasinya, tetapi di tapinya itu. Betul. Concern dia itu di situ. Mas Iqbal, kamu itu rajin, tapi kamu itu nggak sopan. Misalnya gitu. Bahasamu itu kurang sopan. Nah, bedakan dengan ini. Jadi kita rubah tapi itu dengan dan. Mas, itu nggak sesuai dengan koridor atau konteks bahasa Indonesia. Nggak usah peduli dengan itu. Kita tidak sedang menulis artikel atau jurnal atau penelitian. Kita sedang komunikasi sama orang. Beda nanti, Mas Iqbal. Mas Iqbal itu rajin sekali untuk mengadakan koordinasi. Dan Mas Iqbal supaya lebih keren lagi, ketika memberikan informasi, coba Mas Iqbal tambahin kata-kata terima kasih. Itu akan sangat powerful. Mas Iqbal kira-kira merasa diingatkan nggak kalau Mas Iqbal itu sebenarnya kalimatnya nggak pernah ada kata terima kasih? Ya. Merasa nggak diingatkan, nah? Kenapa? Karena ada kata dan tadi. Bedakan rasakan teman-teman. Mas Iqbal itu orangnya rajin untuk berbagi hasil koordinasi atau hasil rapat, tapi nggak ada kalimat terima kasihnya, itu yang bikin jengkel. Nah, berbeda dengan Mas Iqbal. Terima kasih sudah rajin memberikan informasi. Dan saya rasa kalimat terakhir Mas Iqbal tambah terima kasih itu nanti teman-teman akan sangat termotivasi. Coba Mas Iqbal. Nah, itu Mas Iqbal merasa tidak akan terlalu merasa dikritik, didebat atau di komen. Itu sebenarnya kritik, tetapi jangan katakan. Nah, ini kata-kata magic. Ya, rubah itu. Baik, teman-teman, kalau di organisasi, ya kita harus profesional. Artinya apa? Profesional itu ya kita harus sesuai tujuan organisasi. Nah, kalau organisasi kita sudah punya tujuan yang jelas, maka seluruh arah komunikasi kita ya kita tujukan ke arah tujuan organisasi itu. Kemudian sesuai dengan tugas dan kewenangan. Nah, kadangkala kita akan merasa orang melakukan komunikasi terhadap kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita orangnya oke lah, profesional, tidak terlalu memikirkan kalimat bahasa dan seterusnya, ya. Tetapi kalau memang itu sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan, jalan. Artinya apa? Tidak egois. Baiklah, saya akan berbesar hati menerima teguran ini. Namun, karena ini memang sesuai tugas dan kewenangan, tidak harus selalu menuntut orang sempurna untuk berkomunikasi pada kita. Tetapi lihat konteksnya sesuai dengan tujuan, tugas dan kewenangan atau tidak.
Kemudian budaya organisasi. Mungkin kita masuk ke sebuah organisasi yang budayanya panjang bertele-tele ini dan seterusnya. Kalau memang sudah seperti itu dan itu efektif, ya teman-teman berusaha untuk beradaptasi. Kalau budaya organisasinya itu singkat, to the point, dan seterusnya, maka teman-teman waktunya juga untuk berlatih, beradaptasi, melatih diri untuk bagaimana komunikasi to the point. Kemudian, dalam organisasi supaya tercapai komunikasi yang efektif, maka rule kesepakatan. Artinya apa? Sepakati, kira-kira kita mau berkomunikasi misalnya antar bidang itu mau jam berapa sampai jam berapa. Jadi tidak asal dada dan seterusnya, itu kalau bisa dikomunikasi ada kesepakatan. Nah, itu akan lebih profesional. Nah, teman-teman, selanjutnya sepanjang perjalanan kepengurusan, tugas kita adalah responsif. Kenapa? Karena kita beramanah di situ, bertanggung jawab di situ, dan kita memiliki responsibility, tanggung jawab. Maka teman-teman perlu melatih diri untuk selalu responsif. Apa yang kira-kira kurang, apa yang kira-kira kurang pas, apa yang kira-kira tidak sesuai dengan schedule, kesepakatan, aturan, dan seterusnya. Kemudian koordinatif apa? Responsif, tapi juga koordinatif. Berkoordinasi dengan yang lain. Jangan jalan sendiri-sendiri, akhirnya arahnya itu bukan maju, tapi kanan, kiri, samping, depan, belakang itu ada semua. Sehingga organisasi nggak maju-maju. Kemudian no baper. Nah ini, teman-teman perlu juga untuk memilah-milah. Ada kalanya teman-teman perasaan itu harus dikesampingkan dulu. Dalam arti kita bekerja di sebuah organisasi dengan orang yang kulturnya beda-beda, berbeda latar belakang dan seterusnya. Jadi kita perlu mengelola perasaan kita agar tidak sedikit-sedikit kita merasa tidak dihargai dan seterusnya. Memang mungkin akan ada praktik-praktik seperti itu, tidak sabaran yang tadi yang seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman bertanggung jawab, melatih diri, maka tidak usah terlalu baper, udah lakukan, kerjakan mana yang kira-kira lebih baik kita pilih. Kalau memilih baper ya nanti akhirnya perasaan yang akan dikedepankan. Sedangkan pekerjaan dan target bisa dikesampingkan. Kemudian fokus ke substansi. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan, ada yang kurang pas, jangan menghujat orangnya, tetapi evaluasilah tindakannya. Sehingga tindakan itu kan sifatnya netral. Nanti, oke teman-teman, kalau memang merasa ada yang keberatan, ya contoh keberatannya seperti apa, tolong nanti disampaikan ke saya ya, gitu misalnya. Jadi jangan nyerang orang, gitu ya. Jangan nyerang orang, tetapi apalagi kalau di forum, fokus ke substansinya apa. Katakan di situ ada yang merasa keberatan, si A merasa keberatan, maka teman-teman lempar ke forum, teman-teman mungkin ada yang merasa ini kurang pas, ada yang mungkin keberatan dan seterusnya. Keberatannya di mana? Saya akan sangat senang kalau teman-teman menyampaikan ke saya, nanti kita akan cari bagaimana formula yang lebih bagus, lebih tepat lagi gitu. Kemudian akomodatif. Kalau ada orang yang menyampaikan pendapat, menyampaikan saran dan seterusnya, teman-teman silahkan diakomodasi karena ruang ini, organisasi saat ini adalah ruang di mana kita harus belajar, berlatih untuk bersanding dengan ide-ide orang lain, dengan isi kepala banyak orang. Kemudian intensitas. Nah, ini penting sekali. Banyak sekali target lepas, program lepas, event lepas, dan seterusnya. Ini karena tidak ada intensitas yang tepat. Sehingga apa? Terlalu jarang rapat, terlalu jarang ketemu, terlalu jarang menyapa. Sehingga kehangatan itu lama-lama mulai dingin gitu ya, mulai renggang, mulai merasa tidak bersatu kembali, mulai merasa berjalan masing-masing. Nah, ini bisa terjadi karena intensitasnya
terlalu lama. Nah, ini teman-teman silahkan nanti bisa dihangatkan kembali. Baik, ini yang terakhir teman-teman, be a good communicator. Jadi, mulailah dari teman-teman sendiri, masing-masing teman-teman untuk menciptakan sebuah organisasi yang besar, yang luar biasa. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan amanah yang sangat luar biasa, hebat, mulia di LPIM. Ini kesempatan yang sangat baik untuk teman-teman belajar berkomunikasi dan ini amanah yang insya Allah sangat kental dengan ukhrawi ya kalau di LPIM itu. Kenapa? Karena kita bekerja dengan syiar, dengan Quran, dengan sunnah dan seterusnya. Jadi program-program kita di LPIM itu program-program insya Allah isinya dakwah semua. Nah, insya Allah isinya dakwah semua sehingga itu harus dikuatkan terus-menerus supaya itu menjadi bahan bakar teman-teman untuk terus aktif, semangat, dan nantinya komunikasi ini teman-teman bisa perbaiki terus-menerus sehingga menjadi apa ya, sebuah pola yang tidak tidak mudah rapuh gitu. Pola komunikasi yang tidak mudah rapuh, tidak mudah kacau, tetapi menimbulkan kenyamanan satu dengan yang lain dan kehangatan ketika kita sedang melakukan komunikasi. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika terlalu panjang dan banyak hal yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Mungkin kurang enak didengar, kurang enak diterima, dan seterusnya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Mas Ridwan ya yang sudah menyampaikan materinya gitu ya. Oke, Oke, Masya Allah ya tadi materinya sudah banyak sekali yang kita dapat bagaimana cara mengapresiasi orang gitu ya. Bahkan juga sudah dicontohkan ya gimana kita membentuk sebuah rasa aman dan nyaman kepada seseorang gitu ya. Dan bagaimana cara kemudian kita lebih dekat gitu ya. Dengan tadi ya pakai mulai dengan kenalan, kemudian memahami dan lain sebagainya seperti itu. Masya Allah ya sudah banyak yang disampaikan. Hanya saja ini karena waktunya terbatas, jadi kita saya sebenarnya pengen tanya bahkan ya saya sendiri pengen tanya, cuman karena kondisinya terbatas gitu ya. Dan ini Mas apa dan waktunya sudah melebihi gitu ya. Jadi kita mungkin kita bisa langsung ini ya tutup ya nanti ya. Karena sesi tanya jawabnya sepertinya belum bisa kita hadirkan di sini gitu ya. Mungkin teman-teman jika ingin bertanya gitu ya bisa sampaikan ke saya gitu. Kemudian kalau ada waktu mungkin Mas Ridwan bisa bantu jawab gitu ya Mas. Seperti itu. Teman-teman, tadi luar biasa ya penyampaian pemateri dari Mas Ridwan seperti itu. Mungkin ada sedikit closing statement mungkin dari Mas Ridwan supaya memotivasi kita nih untuk kemudian masih semangat gitu ya di dalam organisasi dan tentang komunikasi efektif seperti itu. Gitu Mas Ridwan. Ya, jadi tidak ada kata orang susah diajak komunikasi. Yang ada adalah cara komunikasi yang belum tepat terhadap dia. Jadi nggak ada istilah orang itu susah diajak komunikasi. Yang ada adalah kita belum ketemu formula yang tepat untuk berkomunikasi dengan dia. Masing-masing ini semuanya ini punya saya menerapkan ini sama Mas Iqbal, kemudian yang lain tidak bisa bekerja dengan cara saya, maka bukan berarti teman-teman susah diajak komunikasi, tapi saya yang belum menemukan pola komunikasi dengan Mbak Hani, dengan Mbak Adik, Mas Aji, Mas Kusuma Aji dan seterusnya, gitu ya. Jadi
PR kita, tugas kita adalah mencari sebanyak-banyaknya sehingga nanti terkumpul di dalam kepala kita, terinstal, sehingga kalau nanti suatu saat ketemu dengan orang yang mirip ini, oh caranya begini, mirip ini caranya begini. Sehingga apa? Ada pembendaharaan pola di dalam eh, diri kita. Nah, itu teman-teman akan menarik nanti. Kalau bisa seperti itu, latih. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih, Mas Iqbal. Oke, baik. Sayang sekali tidak ada sesi pertanyaan, Bel. Oh, saya sangat ingin bertanya padahal. Seperti itu, cuman dari panitia belum bisa menghadirkan gitu, karena sudah terlalu malam untuk teman-teman seperti itu. Terima kasih sekali Mas Ridwan sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman juga terima kasih sudah bisa hadir di sini gitu ya. Bisa diaplikasikan gitu ya, bisa diaplikasikan materinya tadi, teori-teorinya dipraktekkan di organisasi masing-masing gitu ya, dan juga tentunya di LPIM seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita coba beristighfar terlebih dahulu gitu ya. Mungkin ada